dipanggil Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama, hakikat interaksi sosial. Yang kedua, cara terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, pendekatan interaksi sosial. Tonton sampai habis ya. Dadah! Yang pertama, hakikat interaksi sosial. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Oleh karena itu, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Setiap manusia berkenalan, bekerja sama, berorganisasi, bersaing, bahkan berkonflik untuk memperoleh sesuatu. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam perspektif sosiologis, berbagai hubungan sosial seperti itu disebut interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Charles P. Lomis, sebuah hubungan dapat disebut interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri berikut. A. Jumlah pelaku 2 orang atau lebih. B. Komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang. C. Dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. D. Memiliki tujuan hendak dicapai. Sementara itu, menurut Sorjono Sukanto, syarat terjadi interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Misalnya berbicara melalui telepon atau surat elektronik. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerakan-gerakan fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan di atas, syarat sebuah hubungan dapat disebut interaksi sosial adalah sebagai berikut. A. Adanya hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara yang satu dengan lainnya. B. Interaksi harus berpedoman kepada norma-norma atau kaidah sebagai acuan. C. Adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. D. Harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. E. Interaksi sosial bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Yang ketiga, pendekatan interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan salah satu kajian penting dalam sosiologi. Beberapa sosiolog mengkhususkan diri dalam studi terhadap interaksi sosial. Untuk mempelajari interaksi sosial, sosiolog menggunakan pendekatan tertentu yang dikenal dengan perspektif interaksionis. Salah satu pendekatan dalam perspektif interaksionis adalah interaksionisme simbolik. Kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Simbol adalah suatu yang memberi nilai dan makna oleh penggunanya. Dengan demikian, simbol yang sama dapat memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Contohnya, warna putih dapat diartikan sebagai pernyataan menyerah dalam perang atau simbol kesucian. Interaksi sosial antar individu dapat bersifat positif maupun negatif. Interaksi positif artinya saling menguntungkan, sementara interaksi negatif artinya merugikan salah satu pihak atau keduanya. Contoh interaksi positif adalah kegiatan seorang guru membantu muridnya belajar. Contoh interaksi negatif adalah perkelahian antar pelajar. Contoh interaksi sosial antara individu dan kelompok adalah antara seorang pelatih sepak bola dan para pemain. Ketika hendak bertanding, pelatih menerangkan strategi bertanding, sementara para pemain mendengarkan sambil sesekali bertanya dan mengajukan usulan.
Dalam interaksi sosial antara individu dan kelompok dapat terjadi pula interaksi sosial antar individu. Misalnya, dua orang pelatih sepak bola membahas keterangan dari pelatih. Interaksi sosial juga dapat terjadi meskipun orang-orang yang saling bertatap muka tidak saling berhubungan secara verbal atau secara lisan. Hal ini disebabkan masing-masing orang yang saling menyadari keberadaan pihak lain yang dapat menyebabkan perubahan perasaan dan rangsangan saraf. Misalnya bau keringat, minyak wangi, atau suara sepatu orang yang sedang berjalan. Hal-hal tersebut akan menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang yang akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya, seperti menutup hidung ketika mencium bau keringat atau mencari tahu dari mana asal suara sepatu itu. Terkadang interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, serta ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa itulah yang memaksa seseorang untuk perlu berkomunikasi. Nah teman-teman, berakhirlah tugas video sosiologi yang kami buat yang berjudul tentang interaksi sosial. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri.